Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menonton video ini jangan lupa tekan tombol like ya dan subscribe-nya. Insyaallah bermanfaat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meningkatkan rasa syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmatnya, terkhusus nikmat iman dan Islam, dan nikmat sempat dan sehat, dan banyak nikmat yang lainnya, yang apabila Allah menuntut kita untuk menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan nikmat itu untuk menjadikan diri kita seorang hamba yang benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian salawat dan salam teruslah kita curahkan kepada uswah suri tauladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau dan mau menjalankan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, insya Allah kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Terlebih lagi dibolehkannya kita meminum telaganya, yang menurut riwayat barang siapa yang meminum telaga Rasulullah SAW maka ia tidak akan haus selama-lamanya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, khatib kembali mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan para jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal terbaik kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kelak hanyalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Dengan demikian para jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir di sini mampu menjadikan akal kita benar-benar yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk berpikir sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini, memulai dakwah dari rumah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin para jemaah sekalian pernah merasakan bagaimana sedihnya ketika satu di antara anggota keluarga kita itu dalam keadaan sakit. Kita ambil contoh anak kita. Tentu kita akan mengusahakan kesembuhannya dengan sepenuh tenaga, dan berapapun biaya pasti kita akan keluarkan demi kesembuhan anak kita. Apalagi jika yang sakit adalah orang yang kita cintai. Hal ini memang wajar, manusiawi, dan ini adalah perbuatan yang baik. Tapi apakah kita merasakan hal yang sama ketika kita menyaksikan anggota keluarga kita itu meninggalkan sholat? Bagi seorang wanita, adik kita, orang tua kita, kakak kita, tidak memakai hijab syariah atau menutup aurat ketika keluar rumah, apakah sama resahnya ketika kita melihat yang kita cintai sakit dengan resahnya keluarga kita melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal semua itu jauh lebih berbahaya daripada segala macam penyakit jasmani yang menimpa dari keluarga kita tersebut. Jika kita mencintai mereka, mestinya kebutuhan mereka terhadap nutrisi hati itu lebih kita harus perhatikan, harus kita jaga. Jangan kita melihat saudara kita, adik kita, anak kita tidak mengerjakan sholat, bahkan istri kita keluar rumah tanpa menutup aurat, kita nyaman-nyaman saja.
Padahal ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tegakkan, yang harus kita dakwahkan, terutama di rumah kita terlebih dahulu. Karena itulah ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan terang-terangan, pertama kali yang beliau dakwahkan adalah keluarga dan kerabat terdekatnya. Ibunda Aisyah radhiyallahu an menyebutkan bahwa tatkala turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214. Dan Nabi Muhammad SAW berkata kepada keluarganya, Ya Fatimah binti Muhammad, Ya Safiyah binti Abdul Muthalib, Ya Bani Abdul Muthalib, La amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Safiyah binti Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kalian dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak kuasa memberikan mudarat dan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, yakni keluarga. Selayaknya kita memulai dakwah kita dari keluarga dan kerabat terdekat kita. Di samping sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dakwah dengan cara inilah lebih efektif. Ketika masyarakat melihat keluarga dan kerabat kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat. Berbeda halnya dengan orang yang berdakwah di tengah masyarakat, sementara keluarganya tidak terwarnai dengan corak Islam. Hanya saja para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti untuk berdakwah di masyarakat itu kita harus menunggu semua kerabat kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu bukanlah wewenang manusia. Hidayah itu bukanlah wewenang kita. Tugas kita atau hanya dituntut dari kita adalah kesungguhan, usaha untuk menyampaikan sebaik mungkin dan berdakwah dengan cara yang dibenarkan. Para jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW yang paling kita cintai, beliau adalah orang yang paling mahir dalam berdakwah. Ternyata toh mendapatkan sebagian kerabat dekatnya tidak mendapat hidayah dari dakwahnya, seperti Abu Thalib dan bahkan Abu Lahab, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mendapatkan hidayah Islam, ia pasti ingin keluarganya juga merasakan hidayah yang sebagaimana ia dapatkan. Seperti kisah 3 orang putra Amr bin Jamuh yang masuk Islam melalui dakwah sahabat mulia Mus'ab bin Umair di Madinah. Sementara sang ayah yang belum mengetahuinya, mereka pun mengabarkan perihal dakwah yang dibawakan oleh Mus'ab bin Umair kepada sang ayah. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, lalu berkata, wahai ayah, orang-orang telah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Bagaimana pendapatmu ayah? Amr bin Jamuh tidak berani menjawab hingga minta persetujuan kepada sesembahannya. Inilah masyarakat jahiliyah terdahulu, para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pendapat ataupun ada pilihan, mereka menjumpai patung sesembahan mereka dan meminta pendapat kepada mereka. Setelah memujinya, ya, dipujinya patung itu, disembahnya patung itu, ia pun mulai mengutarakan perihal dakwah Islam yang ramai dibicarakan orang. Ia berharap berhala itu memberikan jawaban, meski hanya dengan isyarat. Para hadirin jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah lama ia menunggu, tidak sedikit pun jawaban atau isyarat dari benda mati tersebut. Sudah pasti, karena patung itu, sesembahan mereka itu tidak bisa memberikan mudarat ataupun maslahat. Dia ulangi lagi, ya.
namun tetap tidak ada jawaban. Lalu ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah kamu marah padaku?" Inilah ya kebodohan masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu. "Baiklah," kata Umair ya bin Jamuh, "saya akan mendiamkanmu selama beberapa hari hingga hilanglah marahmu, hilanglah amarahmu." Ketika malam mulai gelap, anak-anak Amru bin Jamuh beraksi ya. Mereka bawa berhala itu lalu dicampakkannya ke dalam lubang yang penuh dengan kotoran dan bangkai. Campakkanlah berhala tersebut. Pagi harinya Amru bin Jamuh terperanjat. Karena apa? Sesembahannya lenyap, hilang. Ia pun berteriak, "Celakalah kalian! Siapa yang berani memusuhi Tuhan kita semalam?" Tak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari Amru bin Jamuh. Anaknya diam semua. Amru segera mencari keberadaan berhalanya. Ternyata ia mendapati berhalanya berada di lubang kotoran dengan posisi kepalanya di bawah. Ia mengambilnya, ia membersihkannya ya sampai bersih dan memberikannya minyak wangi dan mengembalikannya ke tempat semula, yaitu di tempat sesembahannya. Ia berkata, "Kalau saja saya tahu siapa yang melakukan ini, tentu aku akan membuatnya menyesal." Itulah ya keadaan masyarakat saat itu. Malam keduanya mereka pun beraksi lagi anaknya ya. Dibuatnya seperti hal malam pertama. Dibuang di selokan, dibuang di lubang yang penuh dengan bangkai dan kotoran. Tapi tetap diambilnya ya oleh bapaknya Amru bin Jamuh dan dibersihkan lagi. Dan pada hari selanjutnya ya Amru mendapati berhalanya di sumur yang penuh dengan bangkai, sementara berhalanya diikat dengan bangkai anjing. Ketika melihat hal itu, Amru sadar. Lalu ia berkata, "Mungkin saja musang telah mengencinginya." Alangkah hinanya sesuatu yang dikencingi oleh musang. Akhirnya Amru bin Jamuh pun masuk ke dalam agama Islam. Allahu Akbar. Beginilah ya ketika kita berdakwah, tidak dengan dialog, tidak dengan menyampaikan, maka dakwalah dengan akhlak. Ya. Bila mana keluarga kita dakwahi ya dengan dalil-dalil tidak mampu mereka memahaminya, maka berdakwalah dengan kemampuan ataupun yang ia mampu pahami. Ya. Seperti halnya 3 putra Amru bin Jamuh ini, ya. Alhamdulillah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, suami istri juga harus memiliki jiwa dakwah, ya. Harus memiliki jiwa berdakwah. Keduanya akan saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang satu taat, yang lain mendukung, ya. Jika yang satu lupa, maka yang lain menasihatinya, ya. Seperti yang dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Dahda Al-Ansari berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah mau menerima pinjaman dari kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Betul. Allah akan menerima harta yang kau sedekahkan, wahai Abu Dahda." Abu Dahda pun berkata, "Wahai Rasulullah, coba engkau ulurkan tanganmu." Menjabat tangan Rasulullah SAW dan berkata, "Sungguh, aku telah meminjamkan kepada Rabbku apa yang ada di dalam pagar kebunku." Ibnu Mas'ud menjelaskan, di dalam kebunnya terdapat 600 pohon kurma. Di kebun itu pula Ummu Dahdah, istri dari Abu Dahda, dan keluarganya tinggal. Lalu Abu Dahda pulang dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, keluarlah, karena aku telah meminjamkan atau menginfakkan kebun ini kepada Rabbku." Ummu Dahdah segera mengemasi barang-barang miliknya,
Mudada sepenuh hati mendukung suaminya berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu ada satu kurma yang masih digenggam anaknya, diminta oleh Dahdah dan diletakkan dalam kebun tersebut. Para hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ya di mana suami istri saling mendukung untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun hari ini harusnya mesti seperti itu. Bila memang istri kita ya belum mau untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat, maka nasihati terus. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara hidayah memang bukan urusan kita. Kita hanya terus menyampaikan, istriku, engkau adalah teman hidupku, dan aku juga menginginkan teman nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka taatilah aku, taatilah Allah. Maka dengarkanlah nasihatku, tutuplah auratmu, kerjakanlah, dirikanlah salat. Seharusnya seperti ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala, suami istri. Karena tujuan kita menikah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk menyambung keturunan, juga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuk, yang hari ini mungkin istri kita masih belum menutup aurat, nasihati terus. Sembari juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya agar Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati istri kita, anak kita, ya, orang tua kita, kerabat kita, adik kita, agar mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita halnya pada kesempatan kali ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita hari ini juga sebagai orang tua ingin mendapatkan pahala sebagai seorang juru dakwah yang mendapatkan pahala tiada henti karena ilmu yang bermanfaat, maka didiklah anak-anak kita. Didiklah mereka di tempat pendidikan yang memang mengajarkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah beberapa tahun anak kita itu jarang masuk sekolah. Maka tempat yang memang tepat untuk mereka hari ini adalah pondok pesantren. Di mana di dalam pondok pesantren mereka tidak libur. Mereka terus belajar dari mulai pagi hingga malam. Dan tempat yang paling efektif untuk anak-anak kita saat ini, ya, memang kita hidup di akhir zaman, di mana yang baik-baik ini selalu disingkirkan, ya, selalu dianggap salah. Maka tempat efektif untuk anak kita adalah di pondok pesantren atau di tempat pendidikan agama yang benar-benar mengajarkan tentang ilmu agama. Dengan itu, insya Allah, ya, dengan kesungguhan kita, ikhtiar kita, usaha kita mendidik anak kita menjadi anak yang solih, dan kita mohon kepada Allah dengan berdoa, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang solih, sehingga ia mau mendakwahkan agama ini kepada orang lain, dan mengalirlah pahala jariah untuk kita sampai kita nanti di liang kubur. Dan ini adalah kemauan kita dan keinginan kita, ya, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang solih, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu untuk menjadi juru dakwah. Karena memang juru dakwah adalah orang-orang yang benar-benar, ya, menyampaikan, menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Khairukum man talamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, dengan ini semoga kita mampu menuntut ilmu, ya, mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis, dan menyampaikannya kepada kerabat terdekat kita dan halayak. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.